Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 1 ayat 1, Ringgas Maho Tondiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 215 ayat 4, Namar Tua Ninna Yesus. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya.
dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 183 ayat 2, Najub Pangau. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 194 ayat 2, Aut so asi roham.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 86 ayat 1-11. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487 ayat 1, Tunghalak Namargogo. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 233 ayat 1, Turenai Manodo. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Matius 13 ayat 31 sampai 35, beginilah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ke-7 setelah Trinitatis ini merefleksikan topik beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marha porseaon jala magudang di bagasat Tuhani. Beriman dan bertumbuh ini diumpamakan Yesus sebagai perihal kerajaan surgawi dan peran kita dalam pertumbuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerajaan surgawi adalah karunia Allah yang luar biasa. Kisah perumpamaan biji sesawi mengajarkan kita tentang kerajaan surgawi yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti biji sesawi yang kecil, kerajaan ini dimulai dalam bentuk yang sederhana dan tak terlihat. Namun ketika ditanam dalam hati manusia, ia berkembang dan bertumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Kerajaan surgawi bukanlah kerajaan bumi yang fana dan material, tapi suatu karunia Allah yang ajaib dan abadi. Tentu hal ini menggambarkan bahwa kerajaan surgawi itu tidaklah pasif. Ia mesti aktif dan dinamis, yang terwujud dan terlihat melalui peran kita sebagai penabur biji kerajaan surgawi. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita bertindak laksana penabur
biji kerajaan surgawi. Dan energi kita adalah iman, kasih, kebenaran, dan pelayanan kita. Semuanya itu digambarkan Yesus sebagai biji-biji yang ditanam dalam hati orang lain dan mampu mengubah hidup mereka. Seperti ragi dalam adonan, kehadiran kita dapat menggerakkan dan mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang beriman dan bertumbuh dalam Tuhan diutus untuk menaburkan biji kerajaan surgawi melalui tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Jika kita hidup sesuai dengan ajarannya dan memberikan kesaksian tentang kasih dan kebenarannya, maka pada saat itulah kita menjadi sarana untuk pertumbuhan dan perluasan kerajaannya di dunia ini. Selanjutnya, pada saat iman dan kebenaran tumbuh dalam hati orang banyak, manfaatnya akan dirasakan orang banyak. Iman dan kebenaran itu menciptakan tempat perlindungan dan penghiburan, seperti cabang-cabang pohon yang menawarkan tempat berteduh bagi burung-burung di udara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman dan pertumbuhan pasti akan ada tantangannya. Pertumbuhan kerajaan surgawi juga menghadapi tantangan dan hambatan. Dunia ini seringkali menentang nilai-nilai kerajaannya, dan kita sebagai penabur biji perlu tetap teguh dalam iman dan kasih untuk melawan godaan dan tawaran dunia ini. Keteguhan hati akan menjadi wadah tempat tinggal Roh Kudus yang akan menguatkan kita mengalahkan segala tantangan yang ada itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk berperan aktif dalam pertumbuhan dan perluasan kerajaan surgawi di dunia ini. Jangan meremehkan tindakan kecil kita, karena Allah dapat menggunakan biji-biji yang kita taburkan untuk mengubah hidup banyak orang. Marilah kita hidup dengan integritas dan kasih, menjadi saksi nyata bagi kebenarannya, dan menaburkan biji-biji kerajaan surgawi dimanapun kita berada. Dengan berkat dan kuasa Allah, marilah kita menjadi bagian dari pertumbuhan kerajaannya yang luar biasa ini, sehingga banyak jiwa ditarik kepadanya dan kemuliaannya dinyatakan di seluruh dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur bagimu Bapa, jika Tuhan masih memperkenankan kami menjadi sahabat-sahabat kerjamu, mitra Allah untuk menyebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami menjadi penabur-penabur biji-biji sesawi surgawi yang boleh bertumbuh dan berkembang, agar setiap orang yang mendengar mengalami kuasa kerajaan Allah bertumbuh dalam iman, seperti biji sesawi yang bertumbuh di tanah, tumbuh menjadi besar, bahkan boleh menjadi perlindungan bagi burung-burung di cabang-cabangnya. Biarlah kerajaan Allah senantiasa menaungi setiap orang yang menerima kuasa Allah dalam hidupnya, agar imannya semakin bertumbuh. Dan selanjutnya biarlah iman kami dipenuhi oleh Roh-Mu, agar kami mampu menaburkan biji-biji surgawi di tengah-tengah dunia ini, agar kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati para hamba-Mu, berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan firman-Mu ini, agar mereka juga Tuhan pakai menaburkan biji-biji surgawi di tengah-tengah kehidupannya, melalui pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Ajar dan tuntunlah kami Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh, dan melalui iman yang bertumbuh itu, kehadiran kami menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 217,
dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sekolah Tinggi Diakones HKBP berada di Jalan Gereja nomor 17 Kapernaum Balige, Sumatera Utara. Sekolah Tinggi Diakones HKBP menjadi bagian dari Kabupaten Toba yang terkenal sebagai daerah pendidikan. Sebab Sekolah Tinggi Diakones HKBP berdekatan dengan Yayasan Sopo Surung, SMA Unggul Del, Institut Teknologi Del, Akademi Keperawatan HKBP, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Di depan kampus Sekolah Tinggi Diakones HKBP terdapat Rumah Sakit HKBP Balige yang dapat menunjang kesehatan sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP dan Gereja HKBP Balige sebagai tempat beribadah sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Hal yang menarik dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP terletak di destinasi wisata super prioritas pemerintah Indonesia, sehingga dikelilingi objek wisata yang luar biasa. Sekolah Tinggi Diakones HKBP perguruan tinggi swasta milik Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Didirikan pada tanggal 17 Mei 1971 sebagai kursus diakones. Tahun 1972, kursus diakones berubah menjadi pendidikan diakones HKBP. Sejarah pendidikan pun mencatat pendidikan diakones HKBP terus berkembang. Hingga pada tanggal 8 Mei 2013, pendidikan diakones HKBP berubah menjadi Sekolah Tinggi Diakones dengan program Strata 1 atau S1, program studi konseling pastoral yang terakreditasi baik. Begitu juga dengan Sekolah Tinggi Diakones yang terakreditasi baik. 2 tahun terakhir ini adalah tahun yang berat bagi kita semua, termasuk Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Namun, kita bersyukur bahwa Sekolah Tinggi Diakones HKBP dalam melaksanakan pembelajaran daring telah berusaha untuk menghadirkan infrastruktur yang baik, sehingga Sekolah Tinggi Diakones HKBP tetap menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik, agar kehidupan memanusiakan manusia tetap terpelihara di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Sebagaimana visi Sekolah Tinggi Diakones HKBP menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Program studi konseling pastoral ialah program studi yang bertujuan untuk mendampingi, menolong, memberdayakan, dan memelihara kehidupan jemaat dan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, guna melahirkan para lulusan yang berhikmat, bermutu, dan berkualitas, maka Sekolah Tinggi Diakones HKBP memfasilitasi mahasiswa secara akademik dan non-akademik. Secara akademik, mahasiswa memperoleh pendidikan yang berfokus di bidang teologi, sosial, kesehatan, dan psikologi. Sementara secara non-akademik, mahasiswa dibekali dengan berbagai keterampilan untuk meningkatkan soft skills guna menunjang pelayanan konseling pastoral yang berdiakonia. Dalam rangka pembelajaran perkuliahan, dosen menciptakan berbagai metode mengajar yang menarik, relevan, dan menggunakan teknologi. Demi mendorong dan mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, serta proses belajar mengajar, maka Sekolah Tinggi Diakones HKBP memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa mulai dari akademik maupun non-akademik. Telah banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Diakones HKBP, baik secara nasional maupun internasional. Dalam perannya sebagai institusi pendidikan, Sekolah Tinggi Diakones HKBP mengedepankan jalinan kerjasama, baik itu nasional maupun internasional,
untuk menciptakan kultur budaya pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat beasiswa yang dapat menunjang pendidikan mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Diakones HKBP, baik dari pemerintah, gereja, organisasi, maupun dari alumni Sekolah Tinggi Diakones HKBP. STD HKBP memberikan saya proses kehidupan dan pembelajaran yang seutuhnya. STD HKBP menjadi tempat bagi saya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan hidup. STD HKBP membentuk saya menjadi komunitas pembelajar yang mengenali diri sendiri, hidup berdampingan dengan jemaat dan masyarakat di tengah kepelbagaian, serta menghargai kebinekaan. Mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Sekolah Tinggi Diakones HKBP menjadi berkat bagi dunia melalui pembelajaran dan pengembangan diakonia. Horas. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.